semua, sehingga kita dapat mengikuti acara ini dengan selamat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat hadir di dalam kegiatan penguatan skill investasi saham syariah bagi milenial di SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya Rahma selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, yang ketiga pembacaan kalam ilahi, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima pengantar oleh Bapak Emardil Ulza. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Kapanda Jetki, penyampaian materi oleh Bapak Edi Setiawan, penyampaian materi oleh Bapak Emardil Ulza, tanya jawab, dan penutup. Baik, masuk pada agenda pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Selanjutnya, Sebu Hamka. masuk kepada agenda selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Pada hadirin sekalian, mohon mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah dengan hikmat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pendudukmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Baik, selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Kakanda Yahya. Kepada Kakanda Yahya, dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Zesmita Umar SH selaku Kepala Sekolah Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang. Kepada Ibu Hajah Zesmita Umar kami persilahkan. Mohon maaf ini untuk Ibu Kepala Sekolah sedang proses masuk, jadi mungkin bisa di rolling dulu mungkin ya Kak. Bagaimana Pak? Masih menunggu Ibu Kepala Sekolah berarti? Ya, Ibu Kepala Sekolah. Ke mute Bapak suaranya. Ya. Nah, Ibu Kepala Sekolah sedang proses masuk ya, Bu. Jadi mungkin di rolling dulu aja karena ada 2 agenda yang bersamaan hari ini. Mohon maaf. Iya baik, ya seperti itu. Kita lanjutkan ke pengantar dulu ya Bapak. Baik, sambil menunggu Ibu Kepala Sekolah, kita mendengarkan kata pengantar dari Bapak Emaridil Ulza. Kepada Bapak Emaridil Ulza, dipersilahkan. Ya, sepertinya Bapak Emaridil Ulza juga belum hadir ya. Mungkin diwakilkan oleh Ayahanda Edi Setiawan. Masih di mute, Ayah. Pak Ulja lagi masuk karena ini sinyalnya lagi masuk. Lagi masuk ya. Berarti kita masih menunggu Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Emaridil Ulza. Silakan, Pak Ulja udah masuk. Ya, baik. Dikarenakan Bapak Emaridil Ulza sudah masuk ya. Baik, Pak Ulza silakan memberikan kata pengantar kepada Bapak Emaridil Ulza, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Pamulang ya, Pak Edi ya. Dan juga para guru, para peserta seminar pada hari ini, kemudian Pak Edi Setiawan, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA, serta juga menjabat sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi. Ada juga pemateri Pak Jetki dan juga moderator ataupun pembawa acara. Terima kasih. Saya singkat saja, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya sedang di Kalimantan Timur, Bapak Ibu, diundang Pak Profesor Bambang ke Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Tadi saya izin dulu ke beliau karena harus menghadiri acara yang sangat penting ini, bertemu dengan Bapak Ibu di acara seminar Saham Syariah ini. Karena penting, maka saya harus bergabung dengan Bapak Ibu semua. Yang pertama yang kami sampaikan melalui Zoom ini, dari UHAMKA kami tentu berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi peserta seminar, terutama dari SMA Pamulang ini. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu untuk berbagi ataupun berdiskusi bersama-sama, membahas tentang perkembangan-perkembangan yang luar biasa. Bukan hanya tentang saham saja ya Bapak Ibu, tapi investasi milenial itu banyak sekali saat ini yang memang harus kita dalami, kita perhatikan, dan perlu kita cek bahwa kesempatannya itu luar biasa. Yang kedua, saham syariah ini berkembang sangat pesat sekali di Indonesia. Market kapitalnya itu sudah mencapai ratusan triliun rupiah. Apalagi kemarin itu sudah ada penggabungan antara bank syariah dari BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Dan itu menjadi kekuatan yang besar di Indonesia saat ini, gaung dari syariah. Maka penting anak milenial itu memahami tentang pengetahuan syariahnya ataupun juga investasi syariah. Salah satunya saham. Bapak Ibu kalau melihat fenomena saat ini, di samping saham ada yang namanya kripto yang sedang luar biasa berkembang, blockchain, NFT. 3 hari ini trending topik Bapak Ibu di media sosial. Salah satu generasi milenial namanya Al Ghazali itu mendapatkan uang 13 miliar rupiah hanya menjual foto selfie-nya saja di internet. Bayangkan 13 miliar setiap hari dia foto di depan komputernya itu mendapatkan uang 13 miliar rupiah. Jadi tidak ada cerita anak-anak muda sekarang itu tidak punya uang. Beli tanah di dunia nyata itu mahal Bapak Ibu, sekitar ratusan juta. Sekarang sudah bisa beli tanah digital Bapak Ibu. Harganya kalau belum dimiliki oleh orang itu sekitar 35.000 rupiah. Nanti ada yang menawar bisa dijual sampai 30 juta rupiah. Bahkan Samsung, Nike itu sudah mulai berpindah ke dunia digital. Jadi transformasi peradaban itu luar biasa. Jangan sampai kita warga Muhammadiyah ini itu tertinggal. Terutama anak-anak milenial kita Bapak Ibu harus kita ajarkan bagaimana investasi. Tidak ada cerita kita tidak punya uang ataupun milenial tidak punya uang saat ini. Saya kasih contoh saja Bapak Ibu, Jetki itu mahasiswa kami, itu sudah mendapatkan uang yang luar biasa banyak dari saham, kripto saat ini ya. Nanti kalau masalah halal haramnya itu Pak Edi yang lebih paham seperti apa. Kemudian Pak Edi juga investasi saham syariah, kemarin jual beli saham, dapat uang 3 juta, 4 juta, hanya dalam waktu 5 menit Bapak Ibu. 5 menit dapat uang 3-5 juta rupiah. Caranya bagaimana? Nah ini nanti akan disampaikan, kita berdiskusi bersama-sama dengan Pak Edi dan Pak Jetki nanti. Jadi poin ketiga Bapak Ibu, kami tentu di universitas sangat terbuka Bapak Ibu untuk menemani Bapak-Bapak Ibu semuanya
terkait dengan literasi pengembangan dari anak-anak kita, siswa di SMA, sehingga nanti bisa mendapatkan nilai tambah, bukan sekedar menjadi lulusan. Kita kan punya yang namanya pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Sekarang ada plusnya lagi Bapak Ibu, Al-Islam dan kemudian plus. Harus paham tentang digitalisasi, harus paham bagaimana cara investasi. Jadi cara pikir mindsetnya itu harus dirubah. Terima kasih sekali lagi kepada para guru, ibu kepala sekolah yang sudah berkenan menerima kami, dan nanti mohon kalau ada salah-salah kami nanti Bapak Ibu, ya biasalah kami ini anak-anak Bapak Ibu semuanya mohon ditegur. Tentu kami sangat terbuka sekali untuk berdiskusi bersama Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, selamat berdiskusi semuanya. Mari kita mulai nanti dari Jetki atau dari Pak Edi untuk bisa memberikan pengarahan ataupun juga menyampaikan pengalamannya gitu. Jadi bukannya teori Pak Edi, jadi kita sampaikan pengalamannya sehingga siswa ataupun Bapak Ibu guru ini bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalamu wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Emil Ulza atas kata pengantarnya. Baik Bapak Ibu dan siswa sekalian, sambil menunggu kedatangan Ibu Kepala Sekolah, mari kita simak materi pertama yang akan disampaikan oleh Kakanda Jetki Ce. Kepada Kakanda Jetki dipersilahkan. Terima kasih banyak. Dan izin teman-teman semuanya. Anjing kelihatan kameranya. Suaranya kecil Pak Jetki. Sudah terdengar suaranya? Kurang gede. Tes, halo. Agak gede dong volumenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta beriring salam marilah selalu kita junjung pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang. Lalu yang saya hormati Ayahanda Edi Setiawan selaku Wakil Dekan 3 FEB UMK. Lalu juga yang saya hormati hadir pada hari ini Ayahanda Emaridial Uzah selaku dosen FEB UMK. Yang saya hormati juga Kak Moderator, ada Kak Rahma, Kak Isyad. Lalu yang saya banggakan teman-teman semuanya ya, siswa dari SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang. Alhamdulillah hari ini teman-teman kita dapat bertemu ya. Mungkin belum tahu dengan saya biasa dipanggil dengan Jetki boleh, atau Kak Jetki juga boleh, atau Koko juga boleh, karena muka saya emang agak sedikit gitulah. Jadi sesuai yang dikatakan oleh Ayahanda Uza tadi terkait dengan investasi, bahwa zaman sekarang ini sangat penting sekali, terutama bagi milenial untuk mempelajari investasi. Tapi sebelum kita terjun kepada investasi, kita harus mempelajari dulu yaitu namanya money management atau pengelolaan keuangan. Karena banyak milenial zaman sekarang dia langsung terjun kepada investasi tanpa mengelola keuangan, dan ternyata pas masuk langsung turun nih, langsung mengalami kerugian. Ternyata apa? Ketika dia mengalami kerugian, uangnya udah nggak ada lagi tuh. Jadi ketika investasi semuanya dimasukin tuh dalam instrumen investasi. Akhirnya apa? Dia makan susah dan lain-lain sebagainya. Makanya dalam berinvestasi saham, kita juga harus mengelola keuangan kita. Nah, materi pertama pada hari ini yaitu terkait money management atau pengelolaan keuangan.
pengelolaan keuangan ini sangat penting ya teman-teman sebelum kita memulai berinvestasi. Kalau ibarat kata sebuah pohon itu, pengelolaan keuangan adalah akarnya. Sekarang kita ke pengertian dari pengelolaan keuangan atau money management. Money management adalah suatu pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu untuk mengatur keuangan mereka agar dapat terarah kepada sub-sub pembagian yang kita butuhkan. Nah, sebelum kita memulai berinvestasi, kita bagi dulu nih keuangan-keuangan yang kita punya. Jadi jangan sampai misalnya kita punya uang 1 juta rupiah, lalu 1 juta rupiahnya kita masukin semuanya ke dalam investasi misalnya gitu. Enak kalau investasinya naik ya teman-teman. Bisa dijual, bisa diambil uangnya. Tapi gimana kalau investasinya turun? Dan turunnya itu sangat dalam, nah itu yang sangat bahaya sekali. Tapi kalau kita sudah kelola keuangan kita, sudah kita bagikan bagian ini, ketika investasi kita turun, kita nggak panik lagi. Karena kita sudah mengelola keuangan kita dengan baik dan benar. Ini materi yang sangat dasar lah, sangat penting kita pelajari ya sebelum memulai investasi. Mungkin segitulah sekilas terkait tentang pengertian dari money management. Next. Kenapa sih kita harus money management atau mengelola keuangan kita? Karena kita dapat terhindar dari sifat hedonisme dan dapat mempersiapkan keuangan lebih baik lagi ke depannya. Teman-teman, kita tahu semuanya ya, bahwa anak milenial itu hobinya banyak, keinginannya tuh banyak. Kayak teman saya kalau nongkrong ya harus di kafe misalnya. Terus kalau pengen makan ya harus makanan yang mahal. Kita boleh mau makan yang mahal, mau minuman yang di tempat yang bagus, yang mewah. Tapi kita harus ingat keuangan kita. Jangan sampai kita terlalu hedonisme, beli barang ini, beli barang ini, beli barang ini. Tapi setelah kita dapat itu semua, kita nggak ada uang lagi untuk makan, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Akhirnya apa? Yang dikhawatirkan kita hutang. Nah, ini yang banyak terjadi zaman sekarang teman-teman semuanya. Pinjol, orang akhirnya karena nggak ada uang lagi nekat minjem ke pinjol. Punya utang di pinjol, akhirnya minjem nggak ketutup. Malah akhirnya dia banyak utang. Sebenarnya kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia nggak paham terkait pengelolaan keuangan. Kalau semua orang paham terkait pengelolaan keuangan, pasti dia akan terhindar dari utang. Bahkan dia memiliki dana simpanan. Seperti kemarin yang kita rasakan teman-teman ya, ini sangat terdampak lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pandemi COVID-19. Berapa banyak orang yang kemarin kena PHK pada saat pandemi. Lalu ada orang yang ketika PHK pada pandemi itu, dia biasa aja, santai, serasa nggak ada beban. Biasanya orang-orang seperti itu punya aset keuangan yang bagus, yang banyak, misalnya bank, biasa investasi. Tapi kalau orang nggak punya uang, dia udah mulai ketar-ketir tuh. Harus kerja ke sini. Terus ngarepin bantuan dari sana sini. Makanya kalau kita mengelola keuangan dengan baik dan benar, pasti kita terhindar dari hedonisme, terhindar juga dari utang. Itulah kenapa sangat penting sekali kita mempelajari money management. Nah, ini bagian-bagian money management, bagian-bagian pengelolaan keuangan. Pertama itu adalah sub sedekah. Part pertama itu sedekah. Part kedua itu adalah kebutuhan, part ketiga dana darurat, dan yang keempat adalah investasi. Pasti teman-teman bertanya, kenapa sih Kak? Sedekah itu pertama gitu. Kenapa enggak sedekah nomor 2, nomor 3, nomor 4? Nanti akan kita bahas. Sedekah, part pertama. Sedekah adalah cara dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perencana keuangan rata-rata menempatkan sedekah sebagai pembagian keuangan yang pertama. Karena dengan bersedekah kita telah belajar untuk bersyukur dan tidak terlalu berlebihan dalam mencari harta dalam dunia. Semua perencana keuangan sepakat, mau dia beragamanya Islam ataupun non-Islam, kalau bagian amal sosial, kalau dalam agama lain ya, sosial, itu pasti pertama ditempatkan. Tapi kalau dalam agama kita, agama Islam, menyebutnya dengan sedekah atau sedekah.
Itu pertama. Bahkan mereka itu sampai 10%. Kalau kita dalam Islam kan ya, keluarkan zakat 2,5%. Tapi mereka menempatkan daripada sub sodako ini paling pertama besarannya adalah 10%. Karena apa? Kita semua sepakat menempatkan sedekah pertama. Dengan sedekah ini kita pasti akan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Setelah kita keluarkan sedekah kita, barulah kita melakukan sub-sub yang lainnya, kebutuhan, keinginan, investasi, dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita bersedekah, pasti rezeki kita dibukakan sama Allah. Itu sudah pasti. Pasti bakal banyak pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersedekah. Nah, ini yang harus kita perhatikan teman-teman semua. Pernah tak kepikiran ketika kita dapat uang misalnya 100.000 atau 1 juta, pasti sedekah tuh kalau nggak paling sisa, lupa gitu kan. Jarang banget menempatkan di bagian pertama. Nah, coba nanti ke depannya tempatkan sedekah itu yang paling pertama. Insya Allah kalau kita menempatkan sedekah paling pertama, pasti pintu-pintu rezeki itu bakal terbuka. Selanjutnya, nah yang kedua adalah kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Ketika kita memenuhi kebutuhan terlebih dahulu, maka kita dapat merasakan tenang dan aman karena kebutuhan sudah terpenuhi. Ketika bagian sedekah sudah terpenuhi, lalu kita keluarkan untuk kebutuhan kita, teman-teman semua. Ya, kita penuhi kebutuhan kita. Pakaian, makanan, bayar-bayar yang ada di rumah, keinginan nanti. Jangan sampai kita penuhi keinginan kita, kebutuhan di belakang kan, jangan. Faktanya banyak seperti itu. Berapa banyak orang ketika dia mendapatkan gaji ya, apalagi anak milenial nih, baru pertama kali kerja, baru pertama kali mendapatkan uang, dapat misalnya gaji dia 5 juta. Pasti yang pertama dia beli ada gimana caranya saya punya baju bagus, terus sepatu bagus, terus jam bagus. Dia beli keinginannya dulu, kan ada uang, keinginan dulu lah. Padahal itu hal yang salah, teman-teman. Penuhi dulu kebutuhan. Kalau ada sisa, baru keinginan. Takutnya apa? Keinginan kita tercapai. Ketika kita mau ke kebutuhan, uang udah nggak ada lagi. Akhirnya apa? Kita ngutang sana sini. Nah, itu yang sangat bahaya. Makanya pembelajaran terkait money management ini sangat penting sebenarnya, teman-teman. Karena apa? Di Indonesia itu pemahaman terkait tentang literasi keuangan, pengetahuan tentang keuangan nggak sampai 10%. Makanya jangan heran kalau misalnya orang-orang kita ya kebanyakan utangnya dibandingkan asetnya. Karena mereka nggak mendapatkan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan. Makanya sub kedua yang harus kita penuhi adalah kebutuhan terlebih. Terus selanjutnya, nah ini yang ketiga, dana darurat, teman-teman. Dana darurat adalah aset yang harus ada ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dana darurat yang ideal itu adalah kita punya pendanaan 6 bulan dari kebutuhan kita. Di dana darurat juga sudah termasuk asuransi-asuransi yang kita butuhkan. Jadi dana darurat ini sebagai benteng ya. Ketika kebutuhan kita sudah habis, kita nggak langsung ke hutang gitu, tapi kita gunakan dana darurat. Dana darurat ini buat apa? Bisa kita gunakan buat asuransi, bisa BPJS kalau mau yang ya standar, kalau mau bagus ada Prudential, Allianz dan lain sebagainya. Ini harus kita persiapkan. Selain itu kita juga harus punya uang di dana darurat ini. Kenapa? Kita nggak tahu teman-teman masa depan. Siapa kira bakalan ada pandemi tahun 2020 awal? Nggak ada yang ngira. Coba kalau orang ngira bakal ada pandemi, pasti dia sudah menyiapkan uang terlebih dahulu sebelum pandemi. Ketika pandemi, kerjaannya kena PHK, penghasilannya menurun, ya, dia udah ada safety uang. Makanya
dana darurat ini kita perlukan teman-teman semua. Itulah kenapa jangan heran orang kaya dia biasa aja ketika terkena dampak oleh pandemi, ya, dia uangnya nggak habis, stoknya nggak habis, karena dia punya stok dari dana darurat. Makanya ini penting teman-teman. Selanjutnya, ini yang terakhir. Terakhir adalah investasi. Investasi adalah menanamkan modal atau uang dengan harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Investasi berfokus pada jangka panjang dan investasi biasanya dipersiapkan untuk pendanaan kita di hari yang akan datang. Sedekah udah, kebutuhan udah, dana darurat udah, terakhir baru teman-teman kita investasi. Kalau kita udah investasi, investasinya mau turun, mau naik, kita udah tenang. Karena apa? Kebutuhan kita sudah ter-backup, dana darurat kita sudah ada. Fakta lapangan yang saya alami teman-teman, terutama milenial nih, anak muda, mereka itu ketika berinvestasi itu langsung dapat uang sekian, all in dimasukin ke dalam investasi. Itu yang salah. Akhirnya apa? Ketika investasinya turun, dia bingung. Gimana nih, nggak ada uang lagi nih. Akhirnya dia narik nih uang investasinya. Akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi investasi. Makanya teman-teman, kita harus bagikan dulu tuh sub-sub yang pertama tadi. Baru kita tempatkan sub yang terakhir investasi. Jadi dana yang diinvestasikan ini sudah benar dana tidak untuk diambil lagi, tapi untuk masa depan. Jadi selanjutnya, nah ini contoh-contoh aset investasi. Pertama ada saham. Saham itu surat berharga ya, yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada reksadana. Reksadana ini kita nitip uang kepada sebuah perusahaan. Nanti di perusahaan itu yang ngelolanya, ditaruh di sini. Jadi ada manajer investasinya, teman-teman. Lalu yang ketiga emas. Nah, ini banyak nih disukai nih sama ibu-ibu nih atau yang perempuan. Emas juga nggak harus bentuk perhiasan. Ada juga sekarang emas batangan, logam mulia antam. Lalu juga kalau kita pengen yang digital ada di BSI juga ada tuh tabungan emas digital. Terus juga Tamasya ya, contoh platform yang bagus lah syariah. Terus yang terakhir deposito. Deposito ini biasa dikeluarkan oleh perbankan biasanya. Tapi imbal hasil dari deposito ya nggak terlalu besar ya teman-teman. Tapi ya resikonya juga kecil karena kan returnnya nggak terlalu besar. Itulah contoh dari aset-aset investasi. Selanjutnya, nah ini saya gambarkan bagaimana pembagian pos-pos money management. Apabila kita punya uang 1 juta, kita bagi ke beberapa pos. Pertama, kalau dalam agama Islam, zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Tapi apa salahnya untuk berbagi yang kita berikan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala 10%. Makanya kalau kita menerapkan seperti ini, konsep pembagian seperti ini, insya Allah keuangan kita pasti bakal aman ke depannya. Nah, yang jadi bahaya ini kalau kita sodako ini kita singkirkan, nah ini bahaya. Makanya sodako ini harus paling pertama. Semua perencana keuangan sepakat untuk amal sosial sodako itu paling pertama. Mau dia agama Islam ataupun non-Islam, semuanya sepakat. Pertama sodako 10%, berarti 100.000 teman-teman. Lalu yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan itu 40%. Jadi gimana caranya 40% ini itu bisa memenuhi kebutuhan kita untuk makan, ya, untuk keseharian kita. Baru sisanya kita gunakan untuk keinginan. Jangan sampai kita beli keinginan dulu, baru kebutuhan. Ternyata pas kita mau kebutuhan, stok uang kita udah habis. Akhirnya ya tadi, khawatir kan kita ngutang sana-sana. Terus yang ketiga, dana darurat. Ini yang sangat penting, dana darurat. Dana darurat itu yang ideal 25% dari aset 100% yang kita miliki. Kalau dari 1 juta berarti 250. Kita sisihkan, kita tabungkan, ya,
Terus sebagian misalnya berapa persen itu buat asuransi. Penting asuransi kesehatan. Berapa banyak orang uangnya banyak ya teman-teman, tapi dia nggak punya asuransi. Musibah datang dari Allah, kasih sakit, kasih rumahnya kebakaran, kendaraannya hancur. Akhirnya uang yang dia simpan selama ini ya digunakanlah untuk membayar apa yang dia telah dapatkan misalnya akibat dari musibah. Makanya asuransi penting. Ketika kita sakit butuh dana gede, ada asuransi cover. Ketika rumah kita terjadi apa yang kita inginkan, rumah kita diasuransikan, ke cover. Makanya asuransi ini penting teman-teman sebenarnya. Makanya kita jangan terlalu anti juga sama asuransi ya. Seakan-akan kita jadi donatur tetap. Memang donatur tetap, tapi dampaknya, impact-nya itu untuk kedepannya. Pokoknya sekarang udah banyak lah asuransi, tapi yang paling penting adalah asuransi kesehatan. Lalu yang terakhir adalah investasi. Dana investasi ini ketika sudah dimasukkan dalam investasi, itu kalau bisa jangan diambil. Tapi ditumpuk terus untuk jangka panjang. Jadi mungkin sekarang pendapatan kita teman-teman adalah active income. Kita bekerja baru dapat uang. Tapi dengan bertambahnya umur kita, tenaga kita nggak bakal cukup juga untuk bekerja juga. Makanya masa muda ini adalah kita untuk menghasilkan active income. Kalau bisa ya sebelum umur 30 tahun itu kita udah punya passive income. Active income kayak kalau misalnya udah cukup ya tanpa active income, passive income bisa memenuhi kebutuhan kita ya, no problem. Active income itu ya istilahnya seperti inilah simpelnya teman-teman. Kita bekerja, kita dapat uang. Bekerja dulu baru dapat uang. Kalau nggak kerja nggak dapat uang. Passive income bukan kita yang bekerja, tapi uang yang bekerja untuk kita. Makanya ini penting. Orang kaya, miliuner, triliuner, dia bisa mengembangkan asetnya dengan investasi teman-teman. Uangnya yang bekerja untuk dia. Makanya jangan heran dia jalan-jalan ke sana, ke sini, ke situ, ya. Serasa kayak dia nggak kerja, padahal kerja, tapi bukan dia yang kerja, uangnya yang kerja teman-teman. Makanya orang-orang yang jadi triliuner itu seperti itu, sudah dalam kategori financial freedom. Uangnya yang bekerja untuk dia. Jadi dia nggak usah bekerja lagi, dia udah dapatkan passive income uangnya. Makanya mulai dari sekarang, terutama anak muda nih, kita kumpulkan uang kita. Jangan sia-siakan. Yang paling parah pada anak muda sekarang adalah tadi hedonisme, materialisme. Itu yang sangat bahaya. Betapa banyak teman-teman ya penyesalan itu di akhir. Masa mudanya dihabiskan untuk hura-hura ke sana kemari. Nanti baru nyesel umur 30, 31, 40. Kenapa masih muda saya nggak nabung? Kenapa masih muda saya boros? Itu penyesalan pasti di akhir. Tapi beda cerita dengan orang yang sudah mempersiapkan keuangan. Umur 20 dia sudah investasi. Umur 30 investasinya berkembang. Umur 40 mungkin dia udah bisa financial freedom. Nggak usah bingung kerja keras, uang sudah. Makanya teman-teman nih, untuk teman-teman nih yang mahasiswa, pokoknya jangan sampai boros lah. Biarin kita pakaian sederhana, teman-temannya mau pakaian apa, tapi mahal nggak apa-apa. Yang penting kita kembangkan aset kita. Lebih baik kita terlihat sederhana, teman-teman, tapi aset kita besar dibandingkan kita terlihat kaya, tapi kita nggak punya apa-apa. Makanya ini yang sangat penting bagian terakhir. Oke, kesimpulan terakhir dari saya teman-teman. Orang yang mempunyai money management yang baik, dia pasti akan memiliki aset yang bertumbuh ke depannya. Dan terhindar dari hutang dan sifat hedonisme. Jadi, mulailah teman-teman ke depannya kita atur keuangan kita agar lebih baik lagi ke depannya. Nggak apa-apa kita terlihat sederhana, nggak apa-apa kita nggak punya barang mewah, tapi yang penting kita punya aset
yang untuk masa depan kita. Suatu saat aset itu pasti akan berharga untuk kita. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai awalan. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Moderator Kak Ahmad. Baik, terima kasih kepada Kakanda Jetkice ya. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan disimpan dulu, dan untuk teman-teman yang belum mempunyai pertanyaan silahkan difikirkan pertanyaannya dari sekarang karena nanti ada sesi tanya jawab ya. Baik, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Edi Setiawan. Kepada Bapak Edi Setiawan dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah aliyul adim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kasih sayangnya lah. Di Sabtu pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan rahman dan rahim, dan semoga kita masih diberikan syafaat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di kesempatan kali ini yang menjadi tujuan dan harapan kita sebagai seorang muslim adalah mati dalam keadaan yang muslim. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi penutup zaman, suri teladan bagi umatnya, dan selalu menjadi inspirasi dan motivator bagi kita untuk terus istiqomah, dan terus kita berada pada jalan yang lurus. Tak lupa juga kepada para sahabatnya, tabiinnya, dan insya Allah kita selaku penerusnya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 25 Setia Budi Pamulang, dan di sini juga hadir ya Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan ya. Ini ada Adinda Jaki Al-Ansori nih Adinda. Ini Adinda saya nih. Kemudian juga sebetulnya ada ini juga ya Pak Musanib. Kemudian juga Bapak Ibu guru yang saya hormati. Saya lihat juga di sini ada adik kelas saya juga ya, Ibu Nunung ya, dan Bapak Ibu semuanya beserta teman-teman siswa ya. Tadi udah sedikit dijelaskan oleh ini, kebetulan mahasiswa kita Bapak Ibu ya. Ini salah satu keturunan Tionghoa boleh juga ya. Ya kalau beliau dari Tionghoa, kalau saya dari Vietnam, sih bedanya di situ ya. Ini makanya namanya Jetkice ini salah satu boleh dikatakan ini sebenarnya role model mahasiswa kita ya, salah satu mahasiswa kita yang memang sudah bergelut di dunia investasi, dan sebenarnya tadi udah banyak dijelaskan sama Jetki ya, banyak teori. Sebenarnya saya ketika Jetki berbicara sekitar manajemen ini ya, manajemen investasi itu, saya ingin lebih banyak, nanti Jetki juga sebenarnya dia hanya mancing saja ya, nanti juga akan mancing gimana sih kok baru teori, nanti juga akan kita jelaskan secara prakteknya ya, kenapa kemudian perkembangan saat ini kalau kata Robert T. Kiyosaki itu berada pada posisi kuadran keempat ya, itu sebenarnya itu berada pada posisi investor gitu. Jadi Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya cintai, ini saya hanya mengenalkan saja sih sebenarnya, mengenalkan sebenarnya investasi syariah itu yang seperti apa sih. Nah sebenarnya kalau misalkan kita dalam kacamata orang awam ya, sebenarnya investasi syariah adalah ketika kita melihat ya instrumen-instrumen investasi baik dari saham, reksadana, kemudian juga obligasi, ada kalau di syariah namanya itu sukuk ya. Itu ada label syariahnya dan dia sudah terdaftar di DSN MUI. Nah itu awamnya seperti itulah. Ya, jadi kalau kita nggak mau bingung gimana sih, ya sudah itu kalau dia udah ada namanya syariah, ya kan otomatis akad yang dikeluarkan adalah syariah. Tapi kalau misalkan kita pengen lebih dalam, ya kan ada juga memang instrumen-instrumen yang tadi itu dia syariah, tapi namanya itu nggak ada nama syariah ya.
Itu ada juga sebenarnya sih sebenarnya. Nah, sebenarnya di sini Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan anak-anakku siswa SMA Muhammadiyah 25 nih sebenarnya secara teori ya, kalau misalkan kita belajar makosid syariah ya, yang penting sebenarnya prinsip-prinsip yang ada di investasi syariah itu sebenarnya ada 3 sebenarnya. Pertama adalah kerjasama ya, musyarakah, makanya kan Muhammadiyah namanya persyarikatan ya, persyarikatan Muhammadiyah ya, asalnya itu kerjasama sebenarnya, syarikat ya, bekerja sama. Makanya kenapa kemudian kita disuruh apa? Suruh tolong menolong, suruh kerjasama ya kan, wa tawanu alal birri wa taqwa. Suruh ngapain ya? Usaha juga harus kerjasama, dan setiap apa yang kita upayakan itu harus direncanakan tuh. Jadi jangan sampai kita menghasilkan generasi yang lemah, itu ada di dalam Al-Qur'annya. Kemudian apalagi ini ada sewa menyewa disebut dengan ijarah, dan yang terakhir adalah bagi hasil ya, atau mudarobah nih yang paling kita kenal itulah bagi hasil ya. Jadi kemudian dalam syariah itu yang paling penting adalah akadnya. Akadnya apa ya? Bagi hasil ya. Jadi kalau di ini tuh ada yang namanya bunga ya, atau bahasanya margin ya. Sebenarnya kalau misalnya di syariah itu kalau di konvensional namanya itu kredit ya, kalau di syariah namanya itu pembiayaan. Dan akadnya sebenarnya itu yang paling penting. Akadnya apa? Akadnya adalah bagi hasil ya. Dan kedua adalah karena keridhaan Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu ini hanya sekedar hanya brainstorming aja, sebenarnya ada saham syariah tadi ya, ada reksadana syariah, kemudian ada sukuk. Nah, apa bedanya saham syariah, reksadana syariah, sama sukuk nih ya. Jadi sebenarnya ini adalah salah 3 instrumen di investasi sebenarnya ya kan. Jadi kalau kita sebagai guru, sebagai siswa dari sekarang, boleh gak sih sebenarnya? Boleh banget untuk mempersiapkan nih. Jadi hampir Bapak Ibu negara-negara maju ya, di negara-negara barat atau misalkan di timur juga ya, itu mereka dari tingkat SMP mereka sudah mengenal instrumen ini Bapak Ibu ya kan. Jadi ketika kemudian saya sekarang berbicara di sini, bagi saya itu saya telat banget gitu loh. Saya telat banget loh mengenal ini. Ternyata hampir 80 sekitar 90% lah negara-negara maju itu mereka tingkat literasi terkait investasi itu mereka udah melek banget gitu loh. Dan di Indonesia untuk investasi syariah itu investasi yaitu masih di bawah 50%, artinya ya kan banyak kalangan kita yang memang nggak paham gitu loh. Ya kan banyak nggak paham, dan ada juga yang paham tapi dia nggak ngerti ilmunya. Nah, itu yang paling penting ya kan. Ketika kemudian ada yang viral baru ikut-ikutan, sekarang misalnya NFT ikutan ya kan. Kemudian apalagi selalu kita itu digiring oleh opini-opini yang tadi ya, banyak sekali investasi-investasi yang ilegal atau boleh dikatakan investasi bodong karena dia tidak ngerti ilmunya. Nah, ini Bapak Ibu, ini investor atau misalkan jenis-jenis investasi adalah saham syariah nih ya Bapak Ibu. Jadi saham syariah itu adalah salah satu instrumen yang dimiliki oleh perusahaan untuk tadi melakukan aktivitas di perusahaan ya. Dan memang dia sudah terdaftar di DSN MUI. Nah, jadi kalau kata Robert T. Kiyosaki itu kuadran keberapa? Jadi kuadran keempat. Kuadran pertama adalah sebagai karyawan. Nah, kira-kira kita mau berada di posisi mana? Apakah sebagai karyawan, apakah sebagai owner bisnis, ataukah kita di kuadran keempat sebagai investor? Ya, yang memiliki perusahaan gitu loh. Makanya kenapa kemudian Bapak Ibu, sekarang saya kadang-kadang setiap aktivitas yang kita lakukan itu ya semua karena Allah. Saya beli saham juga karena Allah juga. Ya kan, kemarin saya habis beli saham rumah sakit ya. Saya niatkan karena Allah. Ya Allah, saya hari ini mau beli saham rumah sakit. Kenapa ya? Niatin karena Allah, kemudian juga semoga ya dokternya, karyawannya sehat dan bisa membantu masyarakat yang kecil gitu aja. Ya kan, semua karena Allah, enak banget tuh. Ini saham, kemudian reksadana syariah itu sebenarnya sama seperti yang saham ya. Cuma bedanya kalau yang reksadana itu adalah dikelola oleh manajer investasi ya. Dia ada reksadana tetap, ada campuran nih, tergantung kita pilih. Nanti kita praktek di Jepang. Kemudian yang terakhir adalah suku ya, obligasi syariah. Ini biasanya itu dikelola oleh negara sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya ada bank-bank syariah itu ini menawarkan ya. Jadi nanti akan ada bagi hasil ya. Ya, ada bagi hasil untuk sukuk namanya obligasi. Misalkan apa nih? Sukuk untuk pembangunan kereta api atau kereta cepat ya. Biasanya pakai sukuk tuh. Kita mau berkontribusi buat negara, beli sukuk tuh. Itu sudah syariah dan biasanya itu ada imbal bagi hasilnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang sebenarnya ada lagi satu lagi namanya itu adalah deposito ya. Kebetulan ini deposito adalah
salah satu kalau bahasa syariahnya itu wadiah ya, sebenarnya nabung lah kali. Nabung tapi kita dapat pendapatan dari nabung itu. Ya namanya itu deposito syariah. Jadi kalau misalkan nih Bapak Ibu punya uang, Pak saya punya uang 100 juta, kira-kira cocoknya di mana Pak? Ya kalau Bapak Ibu tinggal pilih aja, mau dinabung di emas, ya kan? Emas itu kan nggak pernah akan turun ya. Saya kebetulan juga punya aplikasi emas juga ya. Aplikasi dan itu nggak pernah turun, jarang banget turunnya, paling turunnya sedikit, naiknya juga, dan dia selalu tetap emas itu. Nah boleh di deposito ya, deposito itu biasanya itu dalam setahun itu tergantung imbal bagi hasilnya ya, ada yang 10 ya 10%, jadi itu bukan bunganya ya, itu adalah bagi hasilnya, itu lumayan banget tuh Bapak Ibu untuk deposito ya. Nah saya ingin langsung ke prakteknya, apa Pak bedanya antara saham syariah, reksadana syariah, kemudian yang lain sebagainya itu. Kita lihat saja sebenarnya sebagai seorang awam nih, boleh di ini ya, saya ingin mungkin karena kita FEB UHAM itu bekerja sama dengan salah satu sekuritas ya, saya menggunakan 3 sekuritas Bapak Ibu ya, ini salah satu contoh saja sebenarnya sih, saya ingin memberikan contoh. Kita ingin tahu lebih mudahnya gimana sih, gini misalkan nih, saya bukakan akun saya di misalkan ini Motion Trade ya Bapak Ibu ya, ini yang punya MNC Syariah. Nanti akan banyak juga sih dijelaskan oleh Pak Jetkin. Misalkan nih, jadi dia itu tinggal jelas Pak. Saya nggak mau Pak yang apa namanya yang konvensional. Udah buka saja di salah satu sekuritas apa saja sih sebenarnya. Itu nanti akan ada jelas. Ada yang reguler dan ada saya. Misalkan contoh seperti saya ini, saya punya apa namanya akun syariah ya. Tinggal dibuka saja di sini. Ada tulisan syariah. Nah kita tinggal masuk. Salah password kayaknya. Misal kayak gini. Waduh, kebanyakan akun tuh kayaknya ya Pak. Iya, akunnya kan ada 3. Banyak. Akunnya ya kebanyakan jadi. Mohon maaf. Saya close dulu deh. Kayaknya biar nggak ketahuan akunnya ya. Baik untuk teman-teman, silakan dipersiapkan ya pertanyaannya gitu. Kita sambil diskusi di sini. Oke, ternyata bisa. Oke. Nah, ini contohnya sudah masuk ya tadi, jadi masuk ke akun syariah saya. Jadi tinggal enak banget kalau di salah satu aplikasi Motion Trade ya. Jadi dia itu udah mempetakan mana yang syariah, mana yang enggak. Kita lihat aja di sini akun, biasanya itu ada kodenya ya, akun syariahnya itu kelihatan di sini Bapak Ibu nih. Ya, jadi yang namanya yang syariah dengan yang tidak syariah. Ya, jadi Pak, saya nggak mau belajar banyak banget, ya udah tinggal buka aja akun di sini, itu udah jelas tuh. Yang namanya yang syariah itu yang tidak di garis tengah. Nah, itu ya. Jadi yang nggak garis itu semuanya yang nggak ada garis tengahnya berarti dia syariah. Tuh, misalkan ini ada PT Adaro ya. Itu syariah Bapak Ibu, ya, syariah. Misalkan kemudian aneka gas industri itu syariah. Tuh, kemudian mana lagi? Kelihatan di sini Bapak Ibu. Ya, berarti yang tidak syariah yang ini nih, banyak banget tuh. Ya, ini salah satunya tuh, kelihatan banget ya, tuh, ya. Dan hampir semua aplikasi sih kayak gini semua bu bentuknya ya. Jadi ini udah jelas banget mau di sekuritas manapun dia biasanya udah menjelaskan seperti ini. Dan ada juga memang sekuritas yang tidak dijelaskan mana syariah mana enggak, ada juga sih sebenarnya. Kebetulan saya tiga-tiganya saya buka biar lebih tahu sih sebenarnya. Ya, nah ini kayak gini Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak usah, aduh saya takutnya apa ini nggak syariah, ya udah buka saja yang memang akun syariah. Dan biasanya akun syariah itu harus datang ke sekuritasnya. Dan kebetulan FEB kita sudah punya namanya itu galeri investasi. Kita menyediakan untuk teman-teman mahasiswa untuk berinvestasi mulai di situ. Ini Bapak Ibu ya. Ini nanti di sini sama seperti ini sebenarnya. Ini ya. Nah berbeda dengan yang akun yang non syariah Bapak Ibu. Ini kan yang syariah ya. Oke. Nah ini salah satu akun saya di ini Mirai Aset ya. Ini sekuritas nomor 1 di Indonesia ya. Kebetulan saya juga buka di sini ya. Dan ini memang agak lumayan sih Bapak Ibu ya. Jadi kayak seperti ini bentuknya nih. Jadi Bapak Ibu kalau Pak aku pengennya yang syariah aja, udah buka aja di sini ada namanya indeks namanya itu JII. Ya. Belum kok aneh dah. Iya. Ya. Masa linknya. Nah, di sini ada namanya JII, Jakarta Islamic Index. Nah, itu kalau nggak mau bingung sebenarnya ya. Nggak mana yang syariah enggak, buka aja di situ. Meskipun saham syariah itu ada di semua indeks sebenarnya, banyak banget ya.
Nih, banyak banget sih sebenarnya ada indeksnya tuh. Kalau mau bingung ya ini ya, tapi yang kalau pingin lebih mudah ya yang tadi ya, akun syariah udah itu udah dijelasin banget sih sebenarnya. Itu. Oke, itu hanya contoh saja ya. Sebenarnya ada ada 2 akun lagi yang punya saya sebenarnya, nanti juga akan banyak dijelaskan oleh Kak Jetki nih ya. Ini Kak Jetki ini luar biasa ya, banyak banget sih investasi-investasi yang sudah beliau lakukan, dan memang kita juga kebetulan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA itu berkonsentrasi untuk tadi mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa yang memang dia siap tidak hanya di dunia kerja, tapi juga siap menjadi, kalau bahasa kami itu adalah dia menjadi investor ya, dia yang punya perusahaan gitu loh. Makanya kemudian Bapak Ibu, saya kebetulan kalau misalkan jalan-jalan kemanapun ketika melihat saham-saham yang saya beli, nah ini kan perusahaan saya nih, ya kan, dimanapun, misalkan kemarin saya beli saham Indofood ya, lewat perusahaan Indofood, nah ini punya saya nih sahamnya, ya kan. Atau kemarin saya juga beli nabung ya di BCA Syariah, saya bilang ini, saya juga kebetulan punya saham di BCA Syariah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Itu, dan memang sebenarnya untuk investasi, betul kata ini Jetki ya, jadi investasi itu memang ya nggak bisa diomongin, tapi diapain Pak? Ya dipraktekin. Ya. Jadi kalau hanya diomongin saja, ya kita nggak akan maju juga sih sebenarnya. Meskipun jujur saya saat ini memang investasi saya tidak hanya sekedar saham ya. Saya banyak instrumen yang memang saya lakukan ya, tidak yang sifatnya yang derivatif tadi, dan saya juga sebenarnya sekarang sudah mempersiapkan investasi yang lain. Misalnya saya investasi tanah, kemudian juga, dan sekarang udah lagi ngetren ya investasi tanah digital ya. Wah, itu luar biasa banget tuh ya. Saya udah investasi tanah, tapi ada sekarang namanya investasi tanah digital, itu luar biasa banget Bapak Ibu. Itu mungkin dari saya, Rahman, nanti kita bisa banyak lebih ke praktek ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Edi Setiawan atas penyampaian materinya. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengar materi yang disampaikan oleh Kak Panda Jetki tentang money management atau perencanaan keuangan, tentang pos-pos apa yang harus kita pisahkan ya dari pendapatan kita. Kita juga sudah mendengar dari Bapak Edi Setiawan terkait tentang investasi syariah, tentang saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk atau obligasi syariah. Selanjutnya kita langsung kepada praktek ya Bapak Edi, kepada Kak Panda Jetki. Begitu ya Bapak Edi? Ya. Baik. Dan sekarang juga teman-teman bisa ini ya, sekaligus bertanya gitu ya, diskusi, tanya jawab, atau Bapak Ibu guru juga bisa tanya jawab dan berdiskusi agar ruang diskusi kita hidup ya. Ada Kak Panda Jetki? Ya, teman-teman semuanya. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Tadi kan Ayahanda Edi Setiawan telah melihatkan contoh-contoh terkait saham-saham apa saja sih yang ada di untuk sektor ya, saham-saham syariah. Sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana caranya agar kita dapat membeli sebuah saham, ya, kita dapat membeli sebuah saham, tapi ketika kita beli saham tersebut itu naik harganya, kan mengalami penurunan. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana caranya menganalisis sebuah saham, terutama saham syariah, agar kedepannya harga saham tersebut naik. Karena kalau misalnya kita nggak analisis, asal beli sini, ya kita pasti bakal mengalami kerugian. Berapa banyak orang yang nggak punya pengetahuan, dia investasi saham, naruhnya langsung gede, akhirnya dia rugi. Ruginya juga sangat besar sekali teman-teman. Bahkan sampai ratusan juta rupiah. Selanjutnya, kita akan lanjut terkait metode analisis saham syariah. Pengertian dulu. Analisis saham syariah adalah suatu cara agar kita dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam berinvestasi saham dengan metode analisis yang ada. Jadi, dalam berinvestasi saham, kita nggak bisa teman-teman tebak-tebakan. Nggak bisa. Kalau kita tebak-tebakan, pasti kita akan rugi. Kenapa banyak orang yang berhasil dalam dunia saham, banyak orang juga yang tidak berhasil dalam dunia saham? Kebanyakan dari mereka yang berhasil dalam dunia saham,
mereka mengetahui metode-metode analisis untuk menganalisa sebuah saham. Apakah harganya ke depannya akan naik atau turun. Nah, kalau kita nggak analisis, asal beli, ya kebanyakan ya pasti turun sahamnya. Tapi kalau kita analisis, kita telah meminimalisir kerugian dalam berinvestasi saham. Apa aja sih analisis yang harus kita persiapkan dalam menganalisis sebuah saham? Ada 3. Tapi yang sangat tren, ya terkenal ada 2, analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, dan yang baru itu adalah analisis berita, itu menurut dari pendapat saya pribadi. Apa sih analisis fundamental, analisis teknikal, dan analisis berita? Mari kita bahas. Analisis fundamental yaitu analisis yang bertujuan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan tertentu. Tujuannya adalah agar bisa mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional perusahaan publik. Biaya analisis fundamental digunakan untuk berinvestasi saham dalam jangka waktu yang lama, mulai dari 5 tahun sampai 10 tahun ke depannya. Jadi analisis fundamental ini teman-teman kita gunakan untuk berinvestasi jangka panjang. Jadi kita lihatnya adalah 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Untuk aset benar-benar jangka panjang. Nah, cara menganalisisnya seperti apa? Ya tadi, kita mempelajari perusahaan tersebut dari produknya. Contoh, perusahaan yang sudah terlisting di saham syariah ya, yang terkenal adalah Indofood. Indofood, kode sahamnya itu ICBP. Nah, Indofood ini gimana? Cocok nggak untuk investasi? Nah, gitu kita harus pelajari teman-teman. Gimana produknya? Pertama misalnya produknya itu Indomie. Gimana nih kalau misalnya Indomie nggak ada di Indonesia? Misalnya gitu. Wah, kita harus analisis tuh. Berdampak nggak sama orang-orang yang ada di Indonesia? Wah, ternyata kalau misalnya Indomie nggak ada aja di Indonesia, kayaknya orang pada bakal demo nih, misalnya gitu. Pada bakal mencari, pada kemana nih Indomie? Berarti secara nggak langsung berdampak itu sama orang Indonesia. Itu yang harus kita perhatikan pertama. Terus yang kedua, siapa sih yang punyanya ini siapa gitu? Orangnya ini beneran orang yang benar-benar ngelola perusahaannya atau misalnya dia punya kasus apa? Nah, kita harus teliti teman-teman. Oh ternyata yang punya misalnya dari Indomie ini si A, atau ya kita langsung aja yang punya ada Pak Antoni Salim, direktur dari Indofood ini. Oh ternyata beliau orang yang sangat luar biasa ya. Beliau masuk dalam kategori misalnya jajaran 10 orang terkaya di Indonesia. Kita cek lagi apa aja sih perusahaan-perusahaan yang beliau punya selain dari Indofood ini. Kita harus cross check teman-teman. Dari produknya, terus CEO-nya, ya, sampai komisaris-komisarisnya kita harus cek. Terus yang ketiga kita cek laporan keuangannya. Nah, nanti kalau teman-teman kuliah ya, kuliah terutama jurusan manajemen keuangan ataupun akuntansi, teman-teman akan belajar ya terkait cara menganalisis ya laporan keuangan pada perusahaan. Sebab kalau kita ingin beli perusahaan yang bagus, ya kita harus lihat dulu teman-teman pendapatannya. Jangan sampai kita ngebeli sebuah perusahaan yang rugi. Nah, jangan sampai. Pertama kita cek, misalnya Indofood ini. Wah, produknya ini sangat pengaruh banget dalam kehidupan kita. Oke, checklist, aman. Terus yang kedua, kita cek juga direkturnya. Siapa sih direkturnya? Oh, direkturnya Pak Antoni Salim. Bagus orangnya nih. Oke, checklist, aman. Terus yang ketiga, kita cek juga laporan keuangannya. Oh, ternyata 5 tahun secara berturut-turut dia aman-aman aja. Pandemi dia nggak pengaruh secara signifikan. Masih dapat menghasilkan laba yang bagus. Masih dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Berarti kita cek juga aman. Baru yang terakhir, ketika kita sudah menganalisis itu semua, baru kita berinvestasi di saham tersebut. Itu jangka waktunya panjang banget teman-teman. 5-10 tahun. Yang kita gunakan adalah analisis fundamental. Inilah yang banyak sekali digunakan oleh investor-investor ya yang sukses. Salah satunya yaitu Warren Buffett, dapat dikatakan bapak investor seluruh dunia.
Beliau menggunakan analisis fundamental ini. Oke, selanjutnya kita ke analisis yang kedua, analisis teknikal. Kalau analisis fundamental itu jangka waktunya panjang banget, analisis teknikal jangka waktunya pendek, teman-teman. Analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Biasanya analisis teknikal digunakan untuk trading atau jual beli saham dalam jangka waktu yang pendek, mulai dari 1 jam, 1 hari, sampai 1 bulan. Analisis teknikal berbeda sekali dengan analisis fundamental. Bahkan ada orang yang pro terhadap analisis teknikal, dia nggak menggunakan analisis fundamental, begitupun sebaliknya. Tapi ada juga yang mengcombine, menggabungkan dua analisis ini. Kita sekarang harus mempelajari bagaimana caranya mengcombine ya, dua analisis ini. Jadi analisis teknikal itu buat jangka pendek, teman-teman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek ya, kita pakai analisis teknikal. Melihatnya itu ya ada semacam grafik, chart-chart ya, mungkin teman-teman tahu lah sebagainya. Nah itu, di situ kita bisa ukur berapa keuntungan yang mau kita capai, berapa resiko yang mau kita ambil. Makanya analisis teknikal juga berguna banget sekali untuk menentukan kapan, ya, why, kapan kita masuk di harga yang tepat dalam membeli sebuah saham. Jadi analisis teknikal ya untuk jangka pendek, analisis fundamental untuk jangka panjang. Terakhir, analisis berita. Analisis berita merupakan suatu analisis yang baru yang dapat memperkirakan harga saham akan naik atau turun ke depannya. Apabila berita tersebut bagus, biasanya harga saham akan naik secara signifikan. Dan apabila berita tersebut buruk, biasanya harga saham akan turun secara signifikan. Biasanya analisis berita digunakan dalam jangka waktu yang pendek atau harian. Bahkan ya bisa juga ya sampai bulanan. Tahun 2020, ketika saham-saham hancur, turun karena dampak dari pandemi. Tapi ada satu saham dengan berita yang bagus di Indonesia ini, seperti yang dikatakan sama Pak Uza tadi, teman-teman. Itu ada berita mergernya ya, bank-bank syariah. Bank-bank syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah. Itu mau merger. Di Bursa Efek itu ada satu saham yang terdaftar, yaitu BRI Syariah. Akhirnya apa? Harga saham BRI Syariah dalam kurun waktu beberapa bulan naik, teman-teman, sampai ribuan persen. Nggak usah sampai waktu tahunan, ribuan persen. Itu pakai ya, beritanya bagus, dikonfirmasi sama pasar, akhirnya dibahkan harga sahamnya naik. Makanya kalau kita menjadi seorang investor, kita harus rajin baca berita, teman-teman. Sangat penting. Orang pada kaget, wah, BSI merger nih, gabungan antara bank ini, bank ini, bank ini. Seorang investor udah tahu duluan. Dari bulan Februari, bulan Januari, investor udah tahuan bahwa bakal merger. Tapi kita biasanya kalau yang jarang baca berita dan bukan seorang investor, kaget aja, wah ini kok diubah balihonya. Kemarin apa, sekarang jadi BSI. Baru baca berita. Tapi seorang investor, dia tahu dahulu beritanya, dia konfirmasi melalui pasar, dia investasi. Ketika sudah berjalan, baru dah orang-orang yang nggak investasi baru tahu, baru melihat. Jadi seorang investor kita harus rajin baca berita juga, teman-teman. Jadi kita tahu dahuluan lah beritanya dibandingkan orang lain. Itulah keunggulan. Lalu misalnya ada berita buruk nih terhadap perusahaan apa, misalnya pemimpinnya korupsi gitu-gitu, hancur langsung perusahaannya. Harga sahamnya bakal anjlok. Makanya berita ini sangat pengaruh. Makanya ini bisa menjadikan sebuah analisis kita juga ya, dalam menganalisa bahwa perusahaan ini bakal naik atau turun. Kalau bisa, kita combine teman-teman semuanya. Antara analisa fundamental, analisa teknikal, dan juga analisa berita. Kita combine semuanya menjadi satu. Itu lebih bagus.
Biasanya analisa berita ini ya digunakan jangka waktunya ya, tadi harian, mingguan, yang paling lama ya bulanan. Jarang sampai tahunan. Oke, kesimpulannya. Dengan kita menganalisis terlebih dahulu sebelum membeli sebuah saham secara tidak langsung, kita telah meminimalisir kerugian dalam berinvestasi. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Rafa. Ini share-nya udah di stop ya Kak ya? Sudah. Sudah. Silakan Kak Rafa. Baik, terima kasih Kang Ade Jetski atas penyampaiannya mengenai metode analisis saham syariah. Baik, dirasa sudah cukup ya. Dari tadi kita mendengar tentang perencanaan keuangan, masuk ke jenis-jenis investasi saham syariah, masuk juga ke metode analisis saham syariah. Agenda berikutnya kita ada tanya jawab kepada Bapak Ibu guru atau siswa yang mau bertanya, dipersilahkan. Kayaknya udah mulai ini ya, udah mau masuk jam makan siang ya sepertinya. Jadi udah mulai agak nggak fokus. Silakan Bapak Ibu atau siswa dan siswi jika ada yang ingin bertanya, atau kita yang nanya nih. Oke, ini ada yang lewat chat ya. Dari Ortu Sania. Ortu ini orang tua atau gimana ya, Bu? Oke, saya bacakan ya pertanyaannya. Dari perusahaan yang dipaparkan, mana perusahaan yang milik keluarga Muhammadiyah atau milik umat muslim? Karena bagi saya, salah satu pertimbangan adalah siapa pemilik perusahaannya. Sebagai investor, seperti yang disampaikan, tidak akan sampai menjadi pemilik. Keuntungan yang diperoleh pun yang terbesar adalah keuntungan pemilik perusahaan. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan nih, Bapak dan Kakanda, terkait perusahaan mana sih yang dimiliki oleh warga Muhammadiyah atau milik umat muslim. Seperti itu, karena mungkin ada concern dari beliau ini bahwa daripada kita investasi ke perusahaan lain, lebih baik kita investasi ke perusahaan yang milik Muhammadiyah atau umat muslim. Silakan yang mau menjawab, Ayah Heidi atau Kakanda Jetki. Saya dulu kali ya. Oh, silakan ya. Baik. Terima kasih. Ini salah satu orang tua dan memang sangat peduli ya terkait tentang kepemilikan Muhammadiyah nih ya. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian, ini kita salah satu bentuk edukasi dan sosialisasi sih sebenarnya ini. Ya, jadi kalau nanya Muhammadiyah memang pada saat ini di satu abad ini memang kita lagi konsen di dunia ada 3 ya. Jadi pertama adalah pendidikan, kemudian kesehatan. Nah, yang terakhir adalah ekonomi nih. Makanya kemudian ketika ditanya kira-kira ada gak sih yang pemiliknya orang-orang Muhammadiyah? Memang untuk saat ini secara garis besar memang hampir semua perusahaan-perusahaan di Indonesia itu belum ada ya, belum ada yang memang saham-saham yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Meskipun ada salah satu bank ya, bank mantan rintisan Bank Perserikatan Muhammadiyah ya. Jadi dulu namanya itu Bank Perserikatan ya. Kemudian dia diakuisisi oleh Bank Bukopin Syariah ya. Jadi Bank Bukopin Syariah itu sebenarnya adalah akuisisi dari Bank Perserikatan Muhammadiyah sebenarnya. Ya, itu kode sahamnya adalah BSB ya. Nanti Jetki bisa lihat ya. Jetki bisa dicek kode sahamnya adalah BSB, itu Bank Syariah Bank Bukopin Syariah ya, Bank Bukopin Syariah yang itu memang sebenarnya secara ininya adalah hasil dari akuisisi dari Bank Perserikatan. Nah, makanya ini Bapak Ibu, kami di sini yaitu ingin mengedukasi sih sebenarnya ya, mengedukasi bahwa sebenarnya nabung itu tidak hanya sekedar nabung kita di bank saja ya. Jadi ada juga namanya itu nabung saham. Nah, itu penting juga ya. Jadi sebenarnya saya pengen nabung saham nih. Jadi dan nabung saham itu sebenarnya bisa juga untuk tadi mempersiapkan kita untuk pensiun. Nah, ya kan? Jadi ada saham-saham syariah yang bagus ya, dan secara analisa teknikal ya, dan secara fundamentalnya juga itu bagus Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang jadi guru maupun
bekerja di perusahaan ya kan, itu bisa juga nabung saham dari sekarang. Dan bisa juga Bapak Ibu, khususnya untuk teman-teman yang di Muhammadiyah ya, kita lagi merintis sebenarnya. Ingin tadi punya perusahaan yang memang tadi, jadi kalau misalnya kita ingin masuk ke bursa saham itu harus melakukan IPO namanya itu ya. IPO, kita punya perusahaan, kita daftar ke bursa efek ya kan. Itu bisa masuk ke perusahaan. Dan memang kebetulan untuk perusahaan-perusahaan Muhammadiyah, baik dari yang paling besar ya, kita baru BMT ya. Dan itu belum masuk ke jaringan bursa efek ya. Jadi baru hanya sekedar BMT saja ya, Baitul Tamil Muhammadiyah ya, untuk simpan pinjam. Jadi kita memang untuk perusahaan-perusahaan Muhammadiyah belum ada gitu. Dan ini memang tugas kita sekarang sebagai sebagai rekomendasi dari Muktamar di Makassar, bahwa kita di Muhammadiyah harus ada penguatan dari sisi ekonomi ya. Jadi tidak hanya sekedar amal usaha, tapi usaha yang diamalkan juga ini sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan itu memang di Muhammadiyah belum ada, meskipun sekarang lagi saatnya kita melakukan edukasi nih Bapak Ibu ya. Seperti itu. Terima kasih Kak Rahma. Baik, Bapak Edi, terima kasih atas jawabannya. Untuk Kakak Najatki, apakah ada tambahan? Kayaknya Kak dari Ayahanda ya. Oke, baik. Sudah terjawab ya orang tua dari Sania. Teman-teman dan ibu-ibu sekalian, ditunggu pertanyaan berikutnya, sambil jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disebar di kolom chat untuk sertifikat. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Boleh disampaikan melalui chat, boleh juga disampaikan langsung ya, dengan open mic. Ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang sudah disebar di kolom chat. Baik, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Baik, mungkin dirasa sudah mengerti ya. Akan saya sebar juga beberapa materi yang sudah disampaikan, atau PPT ya, yang sudah disampaikan oleh pemateri. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa mendownload PPT yang materi pertama yang tadi disampaikan oleh Kakanda Jetki. Sudah saya bagikan di kolom komentar. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin Ayah Edi, apakah ada closing statement untuk acara kita pada siang hari ini? Ya. Kalau dari kami mengucapkan banyak terima kasih nih ya. Nanti sebagai penutup nanti bisa dari kepala sekolah atau dari wakil kepala sekolah ini Pak Jaki ya, bisa disampaikan, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru ya, kemudian juga para siswa, karena sebenarnya terkait investasi ini kan sesuatu hal yang memang kalau bahasa kami itu tidak hanya untuk didiskusikan ya, tapi untuk dipraktekkan sih sebenarnya ya kan. Jadi saya juga Bapak Ibu saat ini ya kalau ketemu sama teman-teman dosen itu, hari ini sudah cuan berapa ya kan, hari ini udah beli saham apa gitu ya kan, dan itu ternyata hampir di semua kampus-kampus besar, hampir di negara-negara besar ya, mereka yang melakukan seperti ini gitu. Mempersiapkan keuangan, atau bahasa kami itu sebagai freedom keuangan ya, jadi bebas dari persoalan keuangan gitu. Jadi harus dipersiapkan, dan yang paling penting juga semua persoalan-persoalan yang sifatnya keuangan memang baik dari pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu memang harus dipersiapkan. Itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan siswa-siswi yang telah hadir. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, dan salah sikap. Itu saja dari kami. Nun wal qawma turun. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi. Mungkin ada tambahan sedikit dan terakhir dari Bapak Wakil Kepala Sekolah kita, Bapak Zaki Ansari. Silakan Bapak. Mungkin masih ada acara lain ya. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian,
Materi presentasi sudah saya sebar semua di kolom chat. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa mendownload untuk mereview ulang materinya, atau jika ada yang bisa jika ada pertanyaan mungkin bisa menghubungi Bapak Edi Setiawan lewat Bapak Wakil Kepala Sekolah ya. Baik, mungkin sekiranya itu agenda acara kita pada hari ini. Pak Jaki tuh mau ngomong, Pak Jaki. Pak Jaki, Tidak ada, Bapak Zaki? silakan Pak Jaki untuk menutup. Oh. Ya. Ya, baik. Silakan Bapak Zaki. Ya, baik, terima kasih Pak Edi ya. Ini Kanda saya nih. Kalau tadi saya dibilangnya Dinda ya berarti saya manggilnya Kanda ya Pak. Pak Edi, kemudian Bapak Ibu yang tergabung ke dalam proses kegiatan pemberdayaan pengabdian masyarakat dari FEB Huamka. Pertama, kami dari SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat yang sesungguhnya judul ini luar biasa bagus ya, bagus, menarik, dan tentunya kalau bagi saya pribadi ini karena saya mengajar ekonomi nih Pak Edi, nah ini sesuatu hal yang memang harus kita miliki ya. Kita punya wawasan, punya pengetahuan yang berkaitan dengan investasi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat seperti ini, memberikan pengetahuan kepada anak-anak kami pun menjadi terbuka wawasannya, sekaligus juga bisa memberikan pandangan terhadap hal-hal dunia baru ya terkait dengan perekonomian. Oh ya. Oh ya. Ya, terakhir mewakili Ibu Kepala Sekolah, karena memang hari ini kami ada beberapa agenda ya, salah satunya kegiatan parenting dan pertemuan dengan orang tua siswa kelas 12. Jadi orang tuanya ada kegiatan, siswanya juga ada kegiatan di sama-sama kelas 12. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan dalam kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih. Salam dari Ibu Kepala Sekolah untuk seluruh dosen yang tergabung pada kegiatan hari Sabtu ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zaki Ansari atas penutupnya ya. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.